show Jews being rounded up for death, their terror clear. The cattle trucks they were loaded into brought them to Auschwitz, the end of the line. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di channel ini ya. Dan terima kasih yang sudah mengklik video ini, gokil kayak youtuber-youtuber gitu. Tapi kemarin-kemarin itu gue sempat dapat topik yang cukup menarik ya buat dibahas, yaitu tentang ngerinya keadaan korban tahanan di Jerman. Terutama itu di masa-masa akhir sebelum Bapak Kumis itu dikalahin sama sekutu di tahun 1945. Dan ngerinya kayak apa? Jadi di sana tuh sampai ada 13.000 jasad yang memang tidak terkubur dengan keadaan yang sebenarnya udah parah banget ya. Tapi biar lebih menarik dan gue nggak terlalu melebar pembahasannya, gue mau ngebahas salah satu tokoh Jerman yang cukup berandil dalam kekerasan dan kegilaannya Jerman pada saat itu yang kayaknya udah jadi mainstream knowledge gitu ya. Jadi nama dari orang yang mau gue bahas ini adalah Irmgard Ilse atau Ida Grisse. Atau yang biasa disebut dengan nama Irma Grisse. Dan kalian juga nggak usah bingung sama namanya yang cukup feminin ya. Karena memang orang yang gue bahas ini tuh memang perempuan. Tapi riwayat kriminalnya itu tidak lebih baik daripada kriminal-kriminal perang lain. Walaupun namanya mungkin agak eksotis gitu ya. Nah bagaimana kasusnya? Bagaimana si Irma ini berkontribusi dalam kegilaan yang terjadi di Jerman pada saat itu? Pada era-era itu? Mari kita bahas. And let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kita bahas Irma Grisse, seorang perempuan yang lahir pada tanggal 7 Oktober 1923 di Aachen, Jerman. Nah, si Irma ini tuh bisa dibilang bertumbuh di keluarga yang bisa dikatakan cukup ramai anak-anaknya. Karena dia tuh anak ketiga dari total 5 bersaudara. Yang isinya itu 2 saudara perempuan dan saudara laki-laki. Dan juga si Irma itu sendiri. Dan selain sama 4 saudara kandungnya, dia juga tinggal sama kedua orang tuanya. Yang namanya Alfred Grisse dan Bertha Grisse. Yang mana mereka itu kerja sebagai dairy workers. Atau bisa dibilang di peternakan lah intinya. Nah di masa kecilnya si Irma ini tuh udah tumbuh dan sekolah di zamannya bapaknya Kumis. Lagi di zamannya Bapak Kumis. Yang lagi gencar-gencarnya ngedoktrin seluruh Jerman sama ideologi partai Pak Kumis itu. Nah walaupun memang ayahnya sendiri tuh bukan simpatisannya Pak Kumis dan gak pernah ngajarin soal ideologi tersebut ke keluarganya. Tapi pergerakan partai doi di saat itu memang benar-benar disruptif dan gede banget. Karena bahkan di semua sekolah pun, semua ornamen-ornamen dan gestur-gestur yang kalian pasti tahu ya, itu udah jadi standar di sekolah-sekolah. Dan harus dilakukan setiap hari. Yang salah satunya itu adalah buku cetak yang ngebahas soal bagaimana kita tuh mencintai Bapak Kumis yang ngajarin soal kepatuhan ke pemerintah, militerisme, rasisme, dan juga antisemitisme. Jadi intinya dia itu mau gak mau ya harus tumbuh besar dengan ajaran si Pak Kumis, si Irma ini. Walaupun orang tuanya sendiri tuh sebenarnya bukan simpatisan atau pendukung doi seperti yang tadi gue bilang. Nah tapi ngomongin soal orang tuanya si Irma, di tahun 1936 dia itu terpaksa harus kehilangan ibunya di usia 13 tahun. Setelah ibu kandungnya itu melakukan bunuh diri. Karena tahu kalau suaminya itu selingkuh sama anak pemilik pubs yang ada di daerah tempat mereka tinggal. Makanya sejak dari itu, dia sama saudara-saudara kandungnya itu cuma diurus sama bapaknya doang. Yang ternyata cukup sering ngelakuin kekerasan ke anak-anaknya. Jadi emang tipikal orang tua zaman dulu yang main pukul aja gitu kalau anaknya ngelakuin kesalahan. Tapi memang dengan bapaknya yang sering ngelakuin kekerasan kayak gini, ngebuat masa mudanya si Irma tuh jadi makin tertekan dan no life lah bisa dibilang. Nah kenapa tertekan dan jadi no life? Ya karena ternyata si Irma sendiri tuh udah cukup tertekan juga di sekolah. Karena secara akademik tuh dia tidak bisa mengikuti kurikulum dengan baik. Dan selain itu dia juga dibully mulu sama teman-teman satu sekolahnya. Makanya gak heran kalau sekitar 1 tahun setelah emaknya itu meninggal, si Irma ini tuh akhirnya drop out dari sekolah. Dan memutuskan buat langsung kerja. Karena kan udah stres banget ya pasti jadi anak remaja yang diperlakukan seperti itu di sekolah maupun di rumah. Nah di masa-masa awal kerjanya ini, dia tuh pindah-pindah dan gak bertahan lama sebenarnya di tempat kerjanya. Kayak pertama kali tuh dia kerja di perkebunan selama 6 bulan, udah gitu pindah ke kota Lichen buat kerja di toko, dan setelah 6 bulan juga di sana, di tahun 1939 dia pindah lagi ke Lichen Sanatorium buat jadi perawat asisten selama 2 tahun di bawah seorang dokter bernama Karl Gebhardt.
Tapi karena setelah 2 tahun itu si Irma ini tetap kurang perform di sana, akhirnya dia itu harus dipindahin lagi. Dari yang tadinya sebagai perawat, balik lagi ke pekerjaan kasar di pabrik mentega. Dan di beberapa tahun setelah pindah-pindah kerjaan karena struggling buat keep up, di tahun 1942 dia pindah kerjaan lagi ke tempat yang jadi awal mula kegilaan si Irma ini, yaitu di Ravensbrück Concentration Camp. Jadi sedikit info juga, concentration camp itu istilah buat sebuah tempat yang dipakai buat nahan tahanan-tahanan politik. Kayak contohnya di kasusnya Jerman itu ya buat nahan orang-orang dari seluruh Eropa, kayak orang-orang Polandia, Rusia, dan lain-lain. Dan khusus untuk di Ravensbrück, concentration camp yang satu ini tuh dibikin khusus buat nahan tahanan wanita. Yang jumlahnya itu sampai lebih dari 130.000 perempuan yang pernah ditahan di situ. Nah di sini itu kan yang jadi pertanyaannya, kenapa ini tempat bisa jadi awal mula kegilaannya si Irma. Dan ya jawabannya itu karena camp ini bukan cuma dibangun buat sekedar nahan tahanan politik doang. Tapi buat jadi tempat mereka ini untuk disuruh kerja rodi sampai udah gak bisa ngapa-ngapain lagi dan akhirnya meninggal. Jadi memang yang kerja di sana itu mayoritasnya adalah prajurit-prajuritnya Pak Kumis dari pasukan SS yang memang terkenal sadis. Dan si Irma sendiri itu jadi salah satu supervisor tahanannya yang dilatih langsung sama Dorothea Binz, seorang supervisor militer perempuan yang memang terkenal sama sifatnya yang sadis banget. Jadi di sana perempuan-perempuan yang kerja kayak si Irma itu dilatih supaya bisa nge-supervise tahanan-tahanan politik yang ada. Dan mereka itu diajarin cara khusus buat nge-handle tahanan-tahanan yang ada di sana. Karena kan buat ngatur tahanan sebanyak itu pasti butuh cara-cara yang agak di luar kemanusiaan rasanya kalau mau bikin mereka ini supaya tidak berontak, apalagi rata-rata kan tahanan politik. Dan gak berhenti sampai di masalah supervisor yang cukup sadis ya. Si Irma ini tuh juga terpapar langsung sama nilai-nilainya Pak Kumis yang tidak masuk akal dari sisi eksperimen tubuh manusia setelah jadi asisten susternya lagi di sana. Karena memang mulai dari tahun 1942, dokter-dokter dari SS itu memutuskan buat mulai melakukan eksperimen-eksperimen gila ke tahanan yang ada di sana. Dan dokter yang in charge buat ngejalanin eksperimen ini itu bos lamanya si Irma, yaitu Karl Gebhardt. Jadi macam-macam lah itu di sana eksperimen gak masuk akal yang memang dilakukan. Dari mulai sengaja bikin tulang remuk, bikin infeksi luka terbuka, sampai nyobain transplantasi tulang tanpa obat bius sama sekali. Jadi emang gila banget keadaannya concentration camp di waktu itu. Nah dengan keadaan si Irma yang secara langsung terpapar sama ideologi dan kegilaannya Pak Kumis, di tahun 1942 itu dia sempat pulang ke rumahnya dan ngabarin bapaknya kalau dia tuh sekarang jadi supervisor di concentration camp-nya Jerman. Dan karena bapaknya ini tuh bukan supporter Pak Kumis, apalagi simpatisan partai ya. Habis ngomong gitu tuh dia langsung disikat abis sama bapaknya dan diusir dari rumah sejak saat itu. Tapi yang namanya juga udah kena doktrin yang sama setelah bertahun-tahun, si Irma ini tuh akhirnya tetap kerja di concentration camp ini. Apalagi kan dia juga agak-agak kurang ya secara akademik ya. Jadi ya kalau udah dapat kepercayaan buat kerja di situ, pasti dia juga milih untuk bertahan daripada pindah-pindah kerjaan lagi. Nah gak lama setelah diusir dari rumahnya karena kerja di sana, si Irma ini tuh ditugasin buat pindah ke concentration camp terbesar yang ada di daerah Polandia, yang namanya itu Auschwitz-Birkenau, yang jadi salah satu tempat genosida pada saat Perang Dunia. Dan di Birkenau, si Irma ini tuh bisa dibilang berubah 180 derajat dari sebelumnya. Karena dari yang tadinya itu dibully dan dapat kekerasan mulu dari bapaknya semasa-masa remaja, di Birkenau ini tuh malah si Irma sendiri yang dapat otoritas tinggi. Dan dia juga jadi kayak bisa balas dendam gitu dengan ngelakuin kekerasan ke tahanan-tahanan yang ada di sana. Jadi pelampiasan gitu. Dan selain balas dendam personal dia ke tahanan-tahanan di Birkenau, dia juga jadi salah satu perempuan yang paling ditakuti dan dibenci di sana. Sampai-sampai dia tuh dijulukin The Hyena of Auschwitz. Walaupun pada saat itu tuh jabatan dia ya kagak tinggi-tinggi amat juga. Karena emang di sana tuh ternyata dia nggak cuma ngelakuin kekerasan biasa doang, tapi kayak ada polanya gitu kekerasan yang dilakuin, terutama karena alasan-alasan yang cukup personal. Dari mulai dia itu sering banget ngebawa tahanan cantik buat disiksa, karena dia itu jealous alias sirik gitu sama orang-orang cantik yang ada di tahanan. Terus dia juga suka dengan gampangnya ngambil tahanan cewek atau cowok buat dia jadiin sex partner. Ya sebenarnya bukan sex partner juga, karena jatuhnya ini orang mah ngelakuin pelecehan yang cukup ekstrim gitu ya bisa dibilang ya. Karena kalau kemauan dia kagak diturutin, kan pasti disikat juga sama orang ya. Jadi mau gak mau terima gitu orang kan. Udah gitu gak sampai di situ doang. Tahanan yang udah bikin dia bosen juga seringkali dimasukin ke gas chamber alias dimatiin Jack sama dia pakai cara gas beracun. Dan di sana
dia juga sering selingkuh sama banyak orang yang ada di sana juga. Karena bahkan waktu dia pacaran sama satu engineer Jerman bernama Franz Wolfgang Hatzinger, dia tuh ngelakuin banyak perselingkuhan baik sama prajurit ataupun sama tahanan lain. Dan selingkuhannya ini juga kagak terbatas gender juga. Jadi LGBT. Makanya di saat itu tuh dia juga jadi penyebar penyakit seksual juga. Dan bahkan udah berkali-kali melakukan yang namanya pengaborsian. Karena kan udah kagak kebendung juga gitu ya kelakuannya ini orang satu ya. Jadi udah memang nafsu banget gitu hidupnya ya. Nah tapi selain punya sifat sadis kayak gitu dan cukup notable gitu kelakuannya, si Irma ini tuh bisa dibilang pernah ngasih treatment spesial juga buat beberapa tahanan yang ada di sana, terutama buat tahanan cewek. Jadi kadang tuh dia nyelamatin tahanan cewek yang mau disikat di gas chamber, kayak contohnya itu yang dilakuin ke Alice Tannenbaum, seorang tahanan asal Cekoslovakia. Ini namanya ribet ya, intinya Ceko ya. Jadi si Alice ini tuh ternyata udah dipilih buat dihabisin nyawanya di gas chamber sebanyak 16 kali. Tapi pada akhirnya dia tuh jadi salah satu korban selamat dari genosida pada saat itu. Dan alasan kenapa dia bisa jadi salah satu korban selamat, itu karena si Alice ini selalu dijemput dan dibawa keluar lagi dari gas chamber sama si Irma. Dengan alasan karena katanya muka dia tuh mirip sama adik ceweknya si Irma. Jadi ternyata ini orang masih ada sisi sentimentalnya ya, walaupun ya tetap kecil pengaruhnya kalau dibandingin sama berapa banyak yang dia sikat gitu. Karena selain yang gue tadi sebutin ya, masih banyak kegilaan yang dilakuin sama ini orang. Ya. Ditambah lagi tahun 1944, dia tuh juga naik jabatan jadi supervisor untuk 7-8 bawahannya. Makanya dengan naik jabatan ini, julukan Hyena of Hawksweet yang dia punya itu bisa dibilang makin kuat dan makin nyata lagi. Karena di tahun 1944 itu, dia beneran jadi orang yang super sadis banget. Bahkan sampai ke hal-hal minor sekalipun sadis gitu. Karena dia tuh mulai makin sensitif sama tahanan-tahanan di sana. Kayak contohnya itu dia gak ngasih kelonggaran sama sekali soal makanan yang kurang misalnya. Dan bahkan pernah sekali waktu dia itu mukulin tahanan yang ngambil potongan kulit kentang di tanah, lu bayangin. Jadi emang si Irma ini tuh jadi segila itu waktu dia naik jabatan. Dan selain itu di jabatannya waktu itu dia juga kerja bareng sama pacarnya yang bernama Joseph Mengele. Buat nyeleksi mana tahanan yang bisa dipekerjakan di Jerman dan mana yang mau dihabisi. Nah tapi seiring dengan kegilaannya si Irma yang makin gila dari waktu ke waktu, kekuatan Jerman itu memang mulai menurun di awal tahun 1945. Terutama waktu sekutu udah mulai masuk ke wilayah Auschwitz. Dan pada saat itu para tahanan yang jumlahnya banyak banget itu dipaksa long march buat dievakuasi ke camp Bergen-Belsen. Tapi bukannya jadi aman ya setelah evakuasi, ini orang-orang yang dievakuasi itu malah jadi makin kesusahan dan kelaparan. Karena jatah makanan dan minuman yang mereka dapetin itu benar-benar dikit dan gak higienis sama sekali. Makanya daerah ini itu sempat kena wabah tipes di bulan Maret 1945 dengan tingkat kematian sekitar 250 orang per harinya, lu bayangin. Tapi kalau balik lagi ke ceritanya si Irma, walaupun di sana tuh situasi dan kondisinya udah segila dan sekacau itu, si Irma ini itu tetap aja tidak berubah dan masih sadis ke para tahanan-tahanan ini walaupun dalam kondisi yang sudah parah banget Jerman itu pada saat itu. Karena walaupun dia itu baru sekitar 3,5 minggu jadi petugas di sana, ini orang tuh udah ditakutin dan dibenci sama mayoritas tahanan yang ada di sana. Karena ya sifatnya, ya kekerasannya, ya memang dia punya tuh memang bener-bener masih dibawa ke camp yang notabene sebenarnya lagi mengalami kesusahan gitu. Ya sebenarnya udah gak rasional dia ngelakuin kekerasan karena concentration campnya juga lagi berat gitu hidupnya. Tapi intinya beruntungnya bagi para tahanan ya, cuman memang beberapa minggu setelahnya, setelah evakuasi, si Irma dan prajurit si Pakumis ini tuh akhirnya berhasil ditangkap sama tentara Inggris buat diadilin atas dugaan kejahatan perang mereka karena udah runtuh pas pada saat itu. Dan waktu ditahan dan diinterview sama jurnalis Inggris, si Irma ini tuh ngaku kalau yang mereka itu cuma ngelakuin apa yang harus dilakukan. Karena demi masa depan Jerman yang terjamin tuh, mereka harus memang akhirnya ngebantai para antisosial ini katanya. Karena menurut dia ya gitulah, supaya dapat masa depan ya. Jadi emang doktrinnya Pak Kumis tuh kayaknya memang udah sekeras itu pada masanya. Dan ditambah lagi kondisi mental si Irma sendiri, itu juga kan udah gak bener ya. Karena dipukulin dan dibully mulu sama orang, keluarganya juga gak beres. Jadi tentunya gampang banget di-drive, dicuci otaknya. Sampai akhirnya memang si Irma ini tuh diadili di Balsen's Trial pada tanggal 17 September 1945. Dengan semua saksi yang ada tuh ngaku kalau ini orang tuh udah jadi prajurit SS perempuan paling jahat dari semua orang yang ada di sana. Dan walaupun si Irma ini gak ngakuin semua kejahatannya dan bilang kalau dia tuh gak pernah ngebunuh orang, tapi pengadilan gak percaya dan dia akhirnya terbukti bersalah sebagai penjahat perang dan dihukum gantung pada tanggal 13 Desember 1945, 3 bulan setelah persidangan itu dimulai.
Dan kalau lu pada nggak sadar atau nggak ngitung dari tadi, usia si Irma ini waktu dihukum gantung ya itu baru 22 tahun, lu bayangin. Dan waktu mau dieksekusi dia cuma bilang cepetan, jangan tuh. Tanpa ngasih statement apapun atau pesan-pesan terakhir. Dia juga jadi perempuan termuda yang dieksekusi atas dasar Undang-Undang Inggris di abad ke-20 dengan hukuman gantung. Jadi lu bisa bayangin, kalau umur dia semakin tua, semakin sadis dan semakin gila seperti apa Irma ini. Walaupun dari kecil aja memang sudah kena bala ya dari keluarga sama komunitas sekolahnya ya. Tapi setidaknya itu ceritanya Irma bagaimana seorang anak itu memang ujung-ujungnya kalau dari kecil itu sudah kena bully dan kena siksa kubur dari lingkungannya. Makin gede pasti rata-rata punya tendensi yang seperti ini. Dan kebetulan pada saat itu memang Tume lagi perang dan memang Pak Kumis juga dengan ideologi dengan grupnya juga pada saat itu sangat kuat dan punya tahanan yang cukup banyak. Ya tentunya impactnya jadi seperti ini. Nah semoga kita semua ini dilindungi Tuhan ya. Biar punya keluarga yang baik-baik saja teman-teman. Biar nantinya kalau punya anak juga baik-baik saja. So kalau kalian punya komentar terkait dengan kasus kali ini. Atau figur kali ini yang memang sadis dan mengerikan sekali ini ya, suka melakukan eksperimen terhadap manusia dan ngelakuin begitu-begituan seenaknya dia, silahkan drop di kolom komentar kalau kalian punya opini terkait itu. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, jangan lupa like, share, dan subscribe, follow gua di @santosa dan sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya. See you guys on the next case. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.